Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tahun Hijriyah adalah tahun Islam yang diadakan pada masa Khalifah Sayyidina Umar Ibn Khattab. Jadi di zaman Nabi belum ada lagi tahun Hijriyah ini. Di masa Sayyidina Abu Bakar belum ada lagi tahun Hijriyah. Waktu itu masih memakai tahun gajah. Karena itu gajah peristiwa besar yang terjadi di Mekah sehingga dijadikan tahun. Jadi Islam waktu itu belum punya kalender, belum punya tanggal. Sebagian orang Arab mengikuti penanggalan Masihi, ada penanggalan gajah tadi dan macam-macam. Pada zaman Nabi demikian, zaman Abu Bakar Siddiq demikian, sampai ke masa Khalifah Umar bin Khattab, di mana pada masa Umar bin Khattab itu perkembangan Islam di Jazirah Arab cukup pesat. Sehingga Sayyidina Umar banyak mengirim sahabat-sahabat ke berbagai tempat untuk memimpin di tempat itu. Di antaranya sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Setiap kali Abu Musa al-Ash'ari ini menerima surat dari Khalifah Umar, Abu Musa kebingungan karena surat ini belum ada tanggalnya, belum ada tahunnya. Jadi kalau di surat itu tertulis ada bulan Sya'ban, Sya'ban Babila. Kalau Sayyidina Umar mengirim surat itu tertulis bulan Ramadan, Ramadan Babila. Nah maka Abu Musa al-Ash'ari ini mengusul kepada Sayyidina Umar waktu itu untuk kita baulah tanggal pan kita ini seorang. Nah, pendapat usul daripada Abu Musa ini disetujui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Umar ini mengumpul sahabat-sahabat Nabi. Dikumpullah tokoh-tokoh sahabat. Lalu kita sebaiknya Islam ini, umat Islam ini ada mempunyai tanggal sendiri, tahun sendiri. Lalu ujar Sayyidina Umar, kira-kira mulai mana kita mau ulahnya itu? Ada sahabat mengusul kita ulah mulai kelahiran Nabi. Jadi mulai kelahiran Nabi itu mulai menghitung. Ujar saya itu sahabat lain, kayak apa mau kita ulah almanak ini mulai dibangkitnya Nabi menjadi Rasul, menjadi Nabi. Ada lagi pendapat bagaimana kalau kita ulah almanak ini mulai wafatnya Nabi. Nah waktu itu ada sahabat Nabi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengusul kepada Sayyidina Umar agar dihitung mulai hijrahnya Nabi. Mulai hijrah Nabi itu dihitung tahun 1. Karena hijrah itu ujar Sayyidina Ali merupakan kebangkitan Islam. Karena setelah hijrah itulah Islam ini berkembang kemana-mana di Jazirah Arab itu. Disepakatilah saran Sayyidina Ali bahwa dibikin tarikh, dibikin penanggalan dengan menghitung hijrahnya Nabi. Nah sekarang 1444 Hijriyah, berarti sekarang ini sudah 1444 hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian kebingungan lagi mulai bulan apa menghitungnya. Penanggalan sudah dapat, sepakat hijrah mulai menghitung. Nah, bulan 1 bulan apa? Bulan 2 apa? Bulan 3 apa? Ada sahabat yang mengusul bahwa Ramadan itu bulan 1 karena itu bulan mulia. Jadi Ramadan bulan 1, Syawal bulan 2, Dzulqa'dah bulan 3. Macam-macam usulan sahabat. Akhirnya disepakati bahwa bulan 1 itu adalah diambil Muharram.
Karena selesainya orang melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima, ibadah haji selesai bulan Zulhijjah, maka timbul bulan Muharram. Lalu dijadikanlah Muharram itu bulan pertama, bulan 1 di penanggalan Hijriyah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi mulainya ada tanggal Hijriyah, mulainya kita mengenal Muharram ini bulan 1, itu mulai masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi zaman Nabi belum ada itu. Nah, sedangkan yang kita kenal daripada doa-doa, ada doa akhir tahun, doa awal tahun, ini jelas adanya sesudah Nabi. Karena zaman Nabi belum ada awal tahun, zaman Nabi belum ada akhir tahun. Adanya awal tahun, akhir tahun ini sesudah masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi doa-doa awal tahun yang biasa kita baca, doa akhir tahun, itu adalah merupakan ijtihad, merupakan usaha daripada para ulama-ulama kita dahulu untuk menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Bulan yang pertama dalam tahun Hijriyah adalah bulan Muharram. Dan bulan yang terakhir bulan Zulhijjah. Artinya apa? Tahun diawali dengan bulan Muharram, diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Bulan Muharram bulan yang mulia, bulan Zulhijjah bulan yang mulia juga. Artinya sama-sama Muharram dan Zulhijjah itu masuk dalam 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra. Bilangan bulan itu di sisi Allah ada 12 bulan. Jadi bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Bulan yang dimaksud itu adalah bulan lain bulan Januari. Di Quran gak ada bulan Januari. Di Quran gak ada Februari. Nah, bulan yang di sisi Allah itu ialah bulan hilaliyah. Dalam Al-Quran disebut ada bulan Ramadan, ada disebut dalam Al-Quran. Nah, jadi kita umat Islam ini mestinya kita mengetahui tentang bulan-bulan apa yang ada di sisi Allah. Bulan-bulan apa yang menjadi hitungan di sisi Allah itu. Kalau kita menghitung umur, berapa umur kita? Tuhan menghitung pada bulan Masihi. Yang dihitung Tuhan umur kita ini bulan hilaliyah, bulan Hijriyah. Jadi berapa umur? 60 tahun. Itu salah kalau menghitung tahunnya lahir Januari. Aku lahir Januari, dihitung 60 umur itu kada cucuk lawan di sisi Tuhan. Tuhan kada makai itu. Dan kita di akhirat kaina dimintai Allah pertanggungjawaban masalah umur yang dihitung itu umur tahun-tahun Hijriyah ini. Jadi hari lahir kita mesti tahu kita bulan Hijriyahnya. Jangan hanya bulan yang tahun Masihi dipakai. Jadi kita gunakan tahun Masihi untuk kepentingan-kepentingan duniawi kada jadi masalah. Tapi kalau untuk kepentingan akhirat itu bulan yang kita pakai ada bulan Hijriyah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi apapun kalau kita misalnya kita berjanji aku kena bayar hutang bulan Dudi, itu yang dihitung di sisi Tuhan bulan Dudi itu bulan apa? Bulan Hijriyah. Orang bayar zakat itu wajib setahun haul. Nah, menghitung itu tahunnya tahun Hijriyah. Kada boleh berdosa. Artinya kalau kita menghitung zakat itu dengan tahun Masihi. Ya kumpala zakatnya berdagang mulai 1 Januari. Jadi kayaknya berjakatnya 1 Januari juga berdosa itu. Berdosa. Kenapa? Karena zakat ini urusan agama dan mesti yang dipakai tanggalnya, bulannya pun bulan yang berkaitan dengan itu bulan agama juga, bulan Hijriyah itu. Jadi kita mesti mencatat apa-apa yang berkaitan dengan agama itu mesti bulan Hijriyah. Jangan kita pakai bulan Masihi, karena itu bulan Masihi itu bukan bulan yang dipakai, diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Bulan Muharram yang sekarang ini kita berada di dalamnya adalah bulan yang mulia. Yang mengatakan mulia itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena Muharram ini bulan yang mulia di sisi Allah, maka segala amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah. Jadi bersedekah, baca Al-Quran, berselawat, itu pahalanya ada sama dengan bulan Safar. Lebih besar bulan Muharram ini pahalanya. Karena ini Muharram termasuk bulan haram. Bulan haram ini bulan yang dihormati. Sebagaimana Allah menciptakan tanah haram. Ada tanah biasa, ada tanah haram. Nah, tanah haram ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal ibadah yang kita kerjakan di tanah haram itu jauh nilainya lebih berharga dari amal ibadah yang kita kerjakan di luar tanah haram. Nah, demikian pula bulan haram. Bulan haram itu ada 4 difirmankan oleh Tuhan. Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, ini bulan haram. Bulan haram ini pun sama dengan tanah haram. Artinya amal ibadah yang kita kerjakan ditambah oleh Allah ganjarannya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut para ulama, maksiat, kezaliman itu dilipat gandakan juga dosanya. Jadi bukan hanya pahala, dosa pun beganalnya bulan ini. Jadi mungkin kita berdusta pada bulan Safar dibanding berdusta bulan Muharram, ganal bulan Muharram dosanya. Kenapa? Karena Safar itu bulan biasa, Muharram bulan yang dimuliakan, bulan yang disuruh Allah jaga, bulan yang disuruh Allah kita mendekatkan diri kepadanya. Kalau kita maksiat di bulan itu, tentu Allah marah. Marahnya lebih daripada kita maksiat di bulan biasa. Nah, pelipat gandaan dosa itu menurut para ulama, kan kalau kita berbuat baik bulan lain 10, bulan ini bisa 100 buting. Nah, pelipat gandaan dosa itu macam apa? Apakah sekali dosa di bulan Safar, bila bulan Muharram 10 dosa? Kada macam itu. Jadi kalau lipat ganda perbuatan baik itu berbanyak pahalanya, berbanyak hadiahnya. Nah, kalau maksiat di bulan biasa itu dipukul. Misalnya berbuat maksiat di bulan Muharram sekali pukul juga, kali 2 kali pukul, 3 kali pukul. Jadi pelipat gandaan hukuman maksiat itu bukan berlipat gandaan jumlah. Maksiat di bulan Safar dipukul sekali. Maksiat di bulan Muharram dipukul berapa kali? Sekali juga. Cuma bedanya, ujar para ulama dalam tafsir-tafsir disebutkan, kalau bulan Safar kita dipukul bisa lawan kayu sekali pukul, kalau bulan Muharram bisa lawan wasi pukulannya. Nah, kalau bulan Safar kita berbuat maksiat, kita dipukul bisa lawan tukul, tak pukul sekali. Tapi kalau bulan Muharram kita berbuat maksiat bisa lawan kapak pukulannya, tapi sekali juga, kada berlipat ganda. Nah, beda dengan kebaikan. Kalau kebaikan itu di bulan-bulan mulia ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat ganda. Nah, jadi termasuk doa yang kita minta malam tadi itu di awal tahun, bahwa kita pada tahun-tahun yang akan datang yang kita hadapi ini, kita dijaga Allah daripada tergiur, tergoda dengan bujukan syaitan. Dalam doa itu kita minta kepada Allah dijaga jangan sampai tergiur daripada bujukan hawa nafsu. Dan dalam doa itu kita minta kepada Allah bahwa tahun yang ini kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita lebih baik lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Memperbaiki hubungan dengan Allah agar kita lebih dekat lagi ada 2. Satu lewat zahir, yang kedua lewat batin. Ini kedua-duanya perlu dekat dengan Allah. Zahir kita dekat dengan Allah, batin kita dekat dengan Allah. Untuk memperbaiki hubungan dengan Allah agar kita lebih dekat melalui zahir,
yaitu melalui ibadah-ibadah zahir. Ibadah zahir kayak sembahyang, puasa, zikir, salawat. Nah ini ibadah-ibadah zahir yang bila kita lakukan kita akan makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalur ibadah zahir. Termasuk di bulan Muharram. Bulan Muharram ini ada bulan di mana ada satu ibadah khusus yang hanya ada di bulan Muharram, tidak ada di bulan lain, yaitu puasa Asyura dan Tasu'a. Nah ini hanya ada di bulan Muharram. Nah orang yang puasa Asyura, orang yang puasa Tasu'a itu satu usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui jalur zahir. Asyura itu artinya 10 Muharram. Jadi pada 10 Muharram, nah kita sangat dianjurkan untuk puasa 10 Muharram. Dan itu ujar Nabi menghapuskan dosa tahun yang lalu selama setahun. Nah oleh karena puasa Asyura ini bersamaan dengan puasanya orang Yahudi. Orang Yahudi puasa juga 10 Muharram itu. Karena mereka bersyukur kepada Allah atas diselamatkannya Nabi Musa daripada Firaun. Nah maka Nabi kita merencanakan, ujar Nabi, supaya kita beda dengan orang Yahudi, kita hendaknya puasa juga hari 9. Supaya beda dengan Yahudi. Kalau Yahudinya puasanya hari 10 aja, Asyura aja. Nah jadi ujar Nabi, kalau aku berumur panjang, kayaknya mulai tahun depan aku puasa juga hari 9 supaya beda dengan orang-orang Yahudi. Maka adanya Tasu'a itu. Jadi itulah cara puasa Asyura itu, alangkah baiknya diganding dengan hari 9 supaya ini ada perbedaan antara ibadah kita kaum muslimin dengan ibadahnya orang-orang Yahudi itu. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pendekatan diri kita kepada Allah melalui jalur zahir itu banyak, baca Quran, tasbih, salawat, puasa, sembahyang, sedekah dan lain-lain. Itu pendekatan diri kepada Allah melalui jalur zahir. Yang lebih penting daripada itu adalah pendekatan diri kita kepada Allah melalui jalur batin. Ini lebih nilai. Bagaimana cara pendekatan diri kita kepada Allah melalui jalur batin itu? Salah satunya adalah menyikapi. Nah ini menyikapi hati nih. Hati kita menyikapi segala yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu dengan sikap ridha kepada Allah. Nah ini termasuk pendekatan yang sangat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diputuskan Allah kepada kita, kita sikapi dengan ridha. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, man lam yarda ala qada'i wa qadari falyaltamis rabban siwai. Rawahul Baihaqi. Ujar Tuhan, siapa yang kada ridha dengan takdirku, siapa yang tidak ridha dengan keputusanku, cari ya Tuhan selain aku. Cari Tuhan selain aku. Jadi kalau kita bertuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mesti ridha dengan apa yang diputuskan Allah kepada kita. Kada membahas, kada mengeritik, apalagi kada setuju. Orang-orang yang kada setuju dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, silahkan ya Tuhan, cari Tuhan lain pada aku. Kita diberi Tuhan ini, kita sikapi dengan ridha. Diberi Tuhan kayak ini, kita sikapi dengan ridha. Diberi Tuhan apapun, kita mesti sikapi dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada 4 perkara yang diputuskan oleh Allah untuk kita. Mau kada mau kita mesti menerima yang 4 perkara ini. Pertama, Allah memutuskan memberikan nikmat kepada kita. Ini keputusan Allah. Allah memutuskan bahwa memberikan nikmat kepada kita. Nikmat sehat,
nikmat keamanan, nikmat makan, nikmat minum, nikmat rezeki, macam-macam. Nah, ini keputusan Allah kepada kita memberikan nikmat. Ini kita sikapi macam apa? Apabila Allah memutuskan memberikan nikmat kepada kita, ada 4 kewajiban bagi kita. Bila 4 kewajiban ini kita kada jalankan, berarti kita kada bisa menyikapi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi nikmat. Misalnya, kita diberi duit oleh Allah 1 juta. Melalui bulan bin bulan sampai kita 1 juta. Nah, 1 juta ini nikmat. Ada 4 kewajiban dalam duit 1 juta ini kepada kita yang menerima. Arti kewajiban itu apa? Bila kita lakukan berpahala, bila kada berdosa. Nah, pertama apa? Sikap kita terhadap duit 1 juta. Ini keputusan Allah memberikan kita duit 1 juta. Nah, sikap kita 1, kita wajib ridha kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang memutuskan. 1 itu. Kita wajib ridha kepada Allah selaku Tuhan yang memutuskan memberikan nikmat kepada kita 1 juta rupiah. Ridha. Yang kedua, kita ridha, wajib kita ridha dengan keputusan itu. Lawan Allahnya sudah ridha, dengan keputusannya kita wajib ridha. Keputusannya wajib kita ridha. Yang ketiga, kita wajib ridha dengan apa yang diputuskan, duit 1 juta tadi. Yang keempat, kita wajib syukur atas duit yang 1 juta tadi. Nah, jadi itu. Sabuting kita kalau menjalankan itu, kita berdosa. Jadi dapat rezeki hari ini 100.000 rupiah. Aku ridha kepada Allah yang memutuskan aku hari ini dapat duit 100.000 rupiah. Aku ridha keputusan Allah itu. Aku ridha dengan yang diputuskan yang 100.000 ini. Dan aku syukur dengan yang 100.000 ini. Nah, macam itu sikap kita setiap kali menerima keputusan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ridha kepada Allah yang memutuskan, ridha kepada keputusannya, ridha kepada yang diputuskannya, syukur atas nikmat yang diputuskannya itu. Nah, itu cara menyikapi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kita diputuskan oleh Allah dapat bala. Itu pasti sudah, pasti ada. Setiap manusia pasti ada bala. Sakit kepala, bala. Sakit gigi, bala. Sakit batis, bala. Sakit parut, bala. Anak-anak ini bala. Bala itu kada terpisah lawan kita. Nah, sekarang Allah memutuskan kepada kita memberi bala hari ini. Balanya apa? Kita kehilangan duit 1 juta rupiah. Ini bala. Nah, kayak apa menyikapi bala ini? Sama, 4 kewajiban di situ. 1, kita ridha kepada Allah yang memutuskan kita dapat bala. Kita ridha keputusan Allah itu. Kita ridha diputuskan Allah hilang 1 juta itu. Yang keempat, kita wajib sabar. Nah, sabar. Arti sabar itu apa? Sabar aja. Apa arti sabar itu? Sabar itu artinya kada keluh kasah. Baik dengan perbuatan atau dengan perkataan. Kada keluh kasah. Berteriak-teriak, beradu-adu, teriak-teriak, beradu-adu, itu hilang kesabaran. Hilang kesabaran. Meninjak lawang, menampar, itu hilang kesabaran. Orang karena musibah misalnya nih, karena musibah mendengar ada musibah itu menyipak ke lawang, menendang ke kucing, itu sudah hilang kesabaran. Nah, jadi apabila Allah memutuskan kita dapat musibah, 4 kewajiban kita. Ridha kepada Allah yang memutuskan, ridha dengan keputusan Allah, ridha dengan yang diputuskan musibah ini, yang keempat sabar. Nah, bila kita menyikapi musibah yang demikian, maka musibah itu jadi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, keputusan Allah tentang ketaatan. Hari ini kita diputuskan oleh Allah untuk berbuat taat. Hari ini kita diputuskan Allah untuk baca zikir 1000. Ini keputusan Allah.
Fulan bin Fulan memutuskan hari ini membaca zikir 1000. Nah, 4 kewajiban. Sesudah kita berzikir 1000 ini 4 kewajiban yang ada. 1, ridha dengan keputusan Allah yang memutuskan kita bisa berzikir 1000. Yang kedua, ridha dengan keputusannya. Yang ketiga, ridha dengan yang diputuskannya. Yang keempat, zikrul minnah. Kita mengingat bahwa aku bisa berzikir itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap kali Allah memutuskan kita berbuat taat, 4 kewajiban itu ada. Hari ini diputuskan Tuhan kita bersedekah 1 juta rupiah, keluar 1 juta rupiah bersedekah. Nah, itu 4 macam tadi itu. Kita wajib ridha dengan Allah, wajib ridha dengan keputusannya, wajib ridha dengan yang diputuskannya, dan kita mengingat kita bersedekah ini bisa, itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada kebisaan kita, kepintaran kita. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang keempat, maksiat. Kita diputuskan oleh Allah maksiat. Nah, hari ini kita diputuskan oleh Allah minum arak. Di sini ada 5 kewajiban kita. Atau diputuskan anak kita hari ini minum arak misalnya. Nah, itu ada 5 kewajiban kita. 1, kita ridha kepada Allah yang memutuskan kita minum arak hari ini. Kita kata kesal, diputuskan Tuhan orang yang minum arak hari ini, kita ridha. Kita ridha, itu keputusan Allah. Kita ridha, kita diputuskan minum arak. Ridha dengan araknya itu dari segi bahwa arak itu adalah keputusan Allah. Yang keempat, kita wajib benci dari segi bahwa minum arak itu adalah ikhtiar daripada kita. Nomor 5, kita wajib tobat daripada itu. Nah, jadi kalau nikmat, bala, taat itu hanya ada 4 kewajiban. Tapi kalau maksiat yang diputuskan Allah kepada kita itu 5 kewajiban kita. Ridha kepada Allah, ridha kepada keputusannya, ridha kepada yang diputuskannya. Nah, yang keempat, benci dari sisi bahwa itu ikhtiar seorang hamba. Ini kita orang ini minum arak ini keputusan Allah, iya. Itu kita ridha. Minum arak ini ikhtiar dari si hamba, nah itu yang kita benci. Itu yang kita suruh merubahnya. Yang kelima, kita wajib tobat daripada maksiat itu. Nah, hadirin hadirat yang rahimakumullah, kalau kita bisa menjaga, kalau kita bisa menyikapi apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sikap yang benar, maka ini satu pendekatan yang cepat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ahli sembahyang, ahli puasa, begitu karena musibah amuk, hilang kesabarannya. Nah, orang ini belum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sebenar-benar dekat kepada Allah itu orang yang bisa menyikapi bagaimana perbuatan Allah kepada dirinya. Kalau Allah beri aku nikmat, aku demikian lalu syukur. Allah beri aku musibah, aku demikian lalu aku sabar. Kalau Allah beri aku taat, aku demikian dan aku ingat ini anugerah Allah. Kalau Allah beri aku maksiat, aku tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara menyikapi apa yang diberikan Allah kepada kita. Bila itu kita bisa lakukan, maka ini sangat cepat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pada awal Muharram ini kita bisa bertekad, kita bisa memasang niat bahwa tahun 1444 ini aku jadikan diriku akan lebih baik lagi. Aku jadikan diriku lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bertekad demikian, maka Allah pasti akan menolong kita. Allah pasti akan membantu kita untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan itu. Demikian, wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.